Sesar Baribis, patahan aktif yang membentang di selatan Jakarta, terpanjang di Pulau Jawa. Baribis juga kerap dikaitkan sebagai pemicu gempa di seputaran Jabodetabek, termasuk gempa berkekuatan 4,9 magnitude di Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu. Selalu bergerak dengan kecepatan 5 mm per tahunnya, tentu saja warga harus waspada. Kalau bergerak, getarannya terasa hingga wilayah perkotaan besar yang padat penduduk. Lantas, di manakah letak jalur sesar Baribis? Bagaimana ancaman tersembunyi di bawah ibu kota? Sesar Baribis adalah salah satu segmen dari patahan induk West Java Back Arc Thrust atau busur belakang Jawa Barat. Patahan yang membentang dari Kuningan, Jawa Barat hingga Rangkas Bitung, Banten. Panjangnya sekitar 200 km melalui ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Tim Secret Story pun menelusuri beberapa wilayah Jabodetabek yang dilalui jalur sesar Baribis. Lokasi pertama ialah Curug Parigi di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Setelah melewati medan yang cukup sulit, terlihat air terjun yang sering disebut Niagara Mini karena bentuknya unik. Ternyata keunikannya akibat dari pergerakan sesar Baribis. Jalur sesar Baribis berada di sisi utara Curug Parigi. Setidaknya sesar pernah bergerak satu kali dalam kurun waktu 11.000 tahun. Nah, pergeseran sesar membuat bagian patahan selatan lebih naik, sehingga disebut jenis sesar naik. Namun karena proses erosi selama ribuan tahun, posisi patahan bergeser dari posisi semestinya. Jejak sesar Baribis lebih sering ditemukan pada sungai atau aliran air terbuka dengan kontur bebatuan atau tanah di sekitarnya. Bukan berarti jalur sesar tak melewati bagian permukaan tanah biasa atau pemukiman. Akan tetapi, jejak ini hanya bisa ditemukan karena adanya lapisan batu miring atau patah yang tak bisa ditemukan di daratan. Oke, kita ketemu patahannya. Batuan yang tersingkap itu biasanya muncul di sungai karena ada proses erosi salah satunya. Kami lalu bergeser ke aliran sungai Cilengsi, tepatnya Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Menariknya, di titik ini ada indikasi sebagai pusat pertemuan antara sesar Baribis dan sesar Citarik yang membentang dari Pelabuhan Ratu hingga Bekasi. Sesar mendatar, yang mana umum ketika kita punya sesar naik, kita punya yang namanya patahan robekan atau tear fall. Secara geologi, memang ada potensi bahaya yang lebih besar dibanding hanya satu sesar saja. Apalagi kedua sesar termasuk aktif dan bisa memicu gempa kapan saja. Zona pertemuan ini disebut sebagai junction. Tegangan tektonik yang menumpuk jauh lebih rumit karena kombinasi dorongan dari sesar Baribis dan geseran dari sesar Citarik. Jika pertemuan sesar ini aktif secara bersamaan, dampak gempanya bisa dirasakan langsung di Jakarta Timur, Bekasi, dan Bogor, bahkan meluas hingga keluar daerah Jabodetabek. Meski perlu diteliti lebih lanjut, setidaknya di sini ada bentuk patahan mendatar yang menjadi ciri khas dari sesar Citarik. Kawasan ini umumnya terdiri dari komponen batu lempung dan batu pasir yang usianya sudah puluhan juta tahun. Menariknya, seharusnya tebing tinggi ini sejajar dengan permukaan sungai. Tapi karena ada proses uplift atau proses terangkatnya kerak bumi, tebing jadi terlihat lebih tinggi daripada permukaan sungai. Lalu, bagaimana bentuk dari sesar Baribis dan Citarik? Nah, ini kalau kita lihat ini adalah bidang patahan naiknya, ya. Jadi kalau kita lihat ada kekar yang terisi lempung ini, dia terangkat ke atas. Dia terangkat ke atas, sedangkan yang ini dia ke bawah. Tegas ini yang boleh jadi dianggap sebagai sesar Citarik tadi. Antara jalur sesar Baribis yang ada di Curug Parigi dan Sungai Cilengsi memang tidak terlalu dekat dengan pemukiman warga. Kami pun bertolak menuju kawasan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok,
menyusuri perkampungan yang tepat di bawah ada aliran Sungai Ciliwung. Benar saja, di sini terdapat jalur sesar Baribis yang bisa kita lihat dari bentuk patahan bebatuan melintang relatif lurus. Sedangkan lapisan bebatuan yang bersentuhan dengan tanah diindikasikan sebagai jejak patahannya. Sebagai bukti, level bebatuan seharusnya berada di bawah atau sejajar dengan pijakan kaki kami sekarang. Akan tetapi, karena ada pergeseran sesar, tanah terangkat sehingga menjadi lebih tinggi. Dari sesar Baribis sendiri ya Pak, misalkan secara kasat mata gitu, gimana kita tahu kalau sesar ini tuh masih aktif gitu? Bisa diketahui nggak sih sebenarnya? Sebetulnya bisa diketahui kalau kasat mata ya. Kasat mata itu berarti kita pernah melihat atau merasakan gempa. Jadi di tahun 1834 itu ada daerah-daerah yang mengalami kerusakan ketika gempa bumi. Pergerakan sesar Baribis dapat menyebabkan korban jiwa dan kerusakan besar. Apalagi jejak sesar Baribis di Sungai Ciliwung sangat dekat dari area permukiman warga yang padat. Tak heran jika sesar Baribis bergerak, maka warga pun akan merasakan dampaknya. Seperti gempa di Bekasi beberapa waktu lalu, efeknya pun dirasakan warga Depok. Waktu itu ya saya kaget aja, pas ada gempa gitu ya saya bingung mau lari kemana gitu, lari sono lari sini ya. Karena ini gugup ya, saya keluar sih, sempat keluar juga gitu, karena kaget gitu aja. Goyang-goyang, goyang deh, lah kita lagi duduk, ada air pada keluar, bocah kita suruh keluar semuanya. Lari keluar, terusnya jangan di bawah pohon, saya takut ada pohon, takut tumbang, kita larinya ke yang kosong. Sayangnya, hingga kini belum banyak warga setempat yang tahu bahwa di sekitar mereka terdapat jalur sesar Baribis yang aktif. Ya udah, habis gimana ya? Ya udah begitu, udah diemin aja. Ya udah, paling kalau ada gempa doang kita baru pada lari-lari, nggak ada persiapan.